nanti akan dimunculkan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Nanti keburukan itu akan terlihat dan kebaikan pun akan dilihatkan. Karena proses pembersihan Nusantara, yang mana Nusantara ini bukanlah negara-negara biasa. Nusantara ini adalah tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, kemudian di balik itu semua, tadi kan Mbah menyampaikan bahwa sudah Dajjal kan sudah mulai bergerak ya kan? Benar. Tapi kan juga ada aktor-aktor di balik itu semua ya Mbah ya? Iya. Kalau bisa digambarkan aktor-aktor ini seperti siapa dan bagaimana ini aktor-aktor ini Mbah? Banyak. Oh, banyak Aktor-aktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Bukan Bedek dengan saya Mbah Harith dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua penonton YouTube channel Pak Bukan Bedek, semua subscriber Pak Bukan Bedek baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Bukan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah menonton video di channel Pak Bukan Bedek dari awal sampai akhir, nge-like di setiap videonya, membagikan video yang ada, dan memberikan komentar pada setiap videonya. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Bukan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Bukan Bedek senantiasa Allah ridhoi dalam segala hal, dan subscriber Pak Bukan Bedek meridhoi apa yang menjadi ketentuan Allah saat ini pada diri subscriber Pak Bukan Bedek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini sedang mengalami sakit, dan juga orang-orang tersayang dari subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini mengalami sakit, baik sakit medis maupun non medis, semoga segera Allah datangkan kesembuhan untuk sembuh dari penyakitnya. Allah datangkan obat sembuh dari penyakitnya. Allah tuangkan kesabaran, Allah berikan kekuatan jasmani maupun rohani dalam menghadapi ujian berupa sakit, serta Allah ampuni dosa-dosa subscriber Pak Bukan Bedek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini sedang mengalami masalah, apapun itu masalahnya, baik pada diri subscriber Pak Bukan Bedek sendiri maupun pada orang-orang tersayang dari subscriber Pak Bukan Bedek, semoga segera Allah tunjukkan jalan keluar dari masalah tersebut. Allah kuatkan baik dari rohani maupun jasmaninya dalam menghadapi setiap masalah yang ada, dan nantinya Allah berikan hikmah di setiap masalah. Allah berikan jalan keluar yang terbaik untuk subscriber Pak Bukan Bedek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini sedang memiliki hajat atau sedang mempunyai harapan, apapun itu harapannya, apapun itu hajatnya, semoga hajatnya tidak melanggar dari syariat. Hajatnya semoga dikabulkan oleh Allah, diberikan jalan petunjuk untuk terkabul hajat tersebut, dan nantinya Allah berikan yang terbaik dari setiap hajat yang dikabulkan oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini masih sendiri atau sudah pernah mempunyai suami atau istri tetapi sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan calon jodoh atau jodoh yang soleh maupun yang soleha yang nanti bisa membersamai subscriber Pak Bukan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Bukan Bedek yang saat ini sudah mempunyai istri atau sudah mempunyai suami, tetapi
belum mempunyai momongan atau anak, semoga segera Allah datangkan, Allah berikan, Allah titipkan anak di Sabda Berpadepokan Bedek, tentunya anak yang sehat jasmani maupun rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, 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 amin. Bagi Sabda Berpadepokan Bedek juga yang saat ini sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anaknya menjadi anak yang cerdas dan pandai ilmu akhirat, ilmu dunia, anaknya yang nanti bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat, anaknya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anaknya bermanfaat, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, anaknya taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, taat kepada kedua orang tuanya, serta bagi keluarga Sabda Berpadepokan Bedek senantiasa Allah karuniakan sakinah mawaddah warohmah, senantiasa Allah berikan keberkahan hidup, Allah berikan kebahagiaan yang tidak terbatas pada materi ataupun pada dunia, Allah berikan semua hal baik untuk keluarga Sabda Berpadepokan Bedek, Allah jauhkan dari bala, jauhkan dari musibah, jauhkan dari penyakit, Allah lindungi keluarga Sabda Berpadepokan Bedek untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah dan untuk mendekatkan diri pada hal-hal yang disukai Allah, Allah berikan kekuatan untuk itu. Senantiasa nanti Allah jaga keluarga Sabda Berpadepokan Bedek sampai anak keturunannya hingga yaumil akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aji ya Mas ya. Bagaimana kabarnya Mas Aji, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kali ini Padepokan Bedek akan mencari tahu ini ya Mas ya, dinamika yang ada di Nusantara ini atau Indonesia ini akhir-akhir ini dinamikanya begitu fluktuatif ya Mas ya, naik turun ya kan, banyak hal-hal yang senantiasa menjadi isu-isu nasional ya, terkait dengan korupsi ya kan, terkait dengan fitnah-fitnah yang semakin merajalela, juga tak luput dari adanya bencana-bencana alam yang senantiasa menyertai di perjalanan Indonesia atau Nusantara ini ya Mas ya. Nah, kita nanti di sini kita akan melihat atau mencari tahu dari sisi gaib sebenarnya di Nusantara ini apa yang sedang terjadi. Kemarin setelah pemilihan presiden dan wakil presiden, pergantian pemimpin, banyak dinamika-dinamika yang ada ya, pro dan kontra akan pemerintahan saat ini ya kan Mas ya, dan juga banyak hal-hal yang tiba-tiba ada tiba-tiba, kemudian isu-isu yang semula tidak ada kemudian ada ya kan, banyak hal-hal yang terjadi di Nusantara ini dalam perjalanan Nusantara ini yang dinakodai oleh presiden dan wakil presiden yang baru. Nanti kita akan melihat dari sisi gaib bagaimana kondisi Nusantara saat ini, apakah ada sesuatu hal sehingga Nusantara ini menjadi sekarang seperti ini, ataukah memang ini adalah proses untuk nantinya menuju kejayaan Nusantara yang lebih besar lagi. Dan untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Saksikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nurjana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini, melindungi proses mediumisasi ini dari apapun makhluk yang akan benar untuk mengganggu proses mediumisasi ini, tidak bisa mengganggu apabila kemudian masuk otomatis akan terpental dan hancur dengan jin sang yang nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nurjana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak proses mediumisasi ini, otomatis akan terpental dan hancur dengan jin sang yang nurjana.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang dia hitam dengan jin sang yang nur cahaya nirwana. Bantu saya menarik jin muslim yang mengetahui keadaan Nusantara saat ini. Ketarik saya. Dengan jin sang yang nirwana, energinya semakin besar, sinkron dengan tubuhnya Mas Aji. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud sebagai jin muslim yang mengetahui tentang kondisi Nusantara saat ini, otomatis penyusupnya langsung terpental dan hancur dengan jin sang kun fayakun. Semakin besar energinya, semakin besar, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Aji, semakin sinkron, semakin besar, powernya semakin besar. Dengan jin sang yang nirwana, sinkron dengan pita suara Mas Aji, bisa bicara bahasa Indonesia, dengan jin sang yang nirwana, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Aji terbuka dan sinkron tanpa hijab apapun dengan jin sang yang nirwana. Ayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja nama saya Mbah Ronggo Den Mas. Mbah Ronggo? Iya. Oke, alhamdulillah Mbah Ronggo tadi sudah mengucapkan salam ya. Alhamdulillah sudah. Artinya sudah Islam. Alhamdulillah sudah. Untuk benar mengecek apakah Mbah Ronggo benar Islam, sadarnya terlebih dahulu Mbah Ronggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Mbah Rangga, terima kasih saya ucapkan selamat datang ke Padepokan Bedek nggih, Mbah nggih. Alhamdulillah, terima kasih undangannya, Den. Mohon maaf apabila kedatangannya ke sini mengganggu waktu dan juga tugas yang sedang dilaksanakan, nggih, Mbah nggih. Tidak apa-apa. Alhamdulillah. Sebelum nanti kita berbincang-bincang Mbah dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, makanan sesuai dengan makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji tersasi di depan makhluk gaib ini dengan jin sang yang nirwana kun fayakun. Monggo Mbah untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih Den hidangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Mbah nggih, Mbah Rangga nggih. Apa Den? Saya dipanggil ke sini. Nggih, Mbah, ini kita ini tim Padepokan Bedek mau mencari tahu ini Mbah kondisi dari Nusantara saat ini nih Mbah. Tentunya kan banyak dinamika yang telah terjadi karena pergantian pemimpin dan juga ini sudah mau memasuki tahun 2022 sudah memasuki tahun 2025 ini Mbah. Nah, terkait dengan kondisi Nusantara saat ini tuh dari sisi gaib ini Mbah. Mbah Rangga kan diberikan izin ya dalam hal ini ya. Alhamdulillah untuk menceritakan itu. Nah, tapi sebelumnya saya mau tanya, ini Mbah Rangga ini dari mana asalnya? Asli dari Jawa bagian tengah. Jawa Tengah. Berarti itu bagian mana kalau boleh tahu? Di daerah pegunungan yang berhawa dingin. Di Dieng ini nggih. Alhamdulillah. Amin. Mbah Rangga kok sudah Muslim atau sudah Islam tadi? Bagaimana ceritanya? Alhamdulillah. Setelah para penguasa atau pemimpin, penguasa gunung-gunung maupun penguasa yang lain dipanggil menghadap beliau, Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Alhamdulillah. Semuanya masuk Islam dan disempurnakan keislamannya oleh beliau. Dan
pemimpin kami yang ada di situ sudah muslim, secara otomatis kami semua ikut mengikuti dan masuk Islam dan disempurnakan. Wah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Berarti dulunya bertugas apa, Mbah? Atau sekarang bertugas apa sekarang? Alhamdulillah, kami bertugas menjaga wilayah itu. Yang mana wilayah itu banyak sekali rahasia yang tersembunyi di daerah yang kami tempati. Alhamdulillah ya, Mbah. Alhamdulillah. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi, Mbah. Kondisi Nusantara saat ini tuh dari Mbah Rangga, sebagai dari sisi gaibnya itu seperti apa ini, Mbah? Di akhir zaman ini sudah waktunya bahwasannya seluruh dunia ini sudah kacau, terutama di Nusantara ini. Bahwasanya Nusantara yang sekarang sudahlah carut marut, sudah diambang kehancuran akhlak manusia, yang mana manusia semuanya banyak yang lalai dan lupa dengan Sang Pencipta, dan di situ manusia banyak yang berbuat dosa, mengakibatkan di Nusantara ini terasa panas dunia, panas alamnya, dan panas dari hatinya manusia, rakyat Nusantara ini, yang mana pengaruh Dajjal yang sudah masuk ke dalam tubuh manusia, yang mengakibatkan angkara murka di dalam tubuh manusia, penuh dengan kebencian, penuh dengan kepicikan, penuh dengan kesombongan maupun yang lain. Banyak sekali fitnah-fitnah yang sudah tersebar di Nusantara ini, tanpa melihat, tanpa takut dengan adanya dosa, walaupun fitnah itu sangatlah keji, sangatlah kejam, akan tetapi manusia melakukan fitnah itu seperti biasa saja. Kondisinya seperti itu ya, Bang, ya? Benar sekali. Tadi kan Mbah menyebutkan dari sisi alam maupun dari sisi manusianya, ya? Iya. Kalau dari sisi alam itu, panas itu seperti apa, Mbah? Alam mengalami panas, kalau kita boleh lihat kan memang perubahan cuaca yang begitu apa itu namanya, fluktuatif ya, naik turun ya kan, perubahannya kadang panas, kadang hujan. Nah, kalau dari sisi alam tuh panas itu bisa digambarkan seperti apa, Mbah? Dari alam banyak sekali manusia yang tidak bersahabat dengan alam dan merusak alam, yang mana alam itu dirusak oleh manusia, dan alam merespon itu, dan alam pun murka dan mengakibatkan panasnya Nusantara ini, yang mana panas yang diakibatkan tidak bisa diserap oleh alam ini, karena alam ini sudah waktunya untuk memberi
keadilan atau memberi hukuman kepada manusia, yang mana manusia berbuat semena-mena terhadap alam ini, sehingga alam ini terasa panas, dan manusia yang sudah terbelenggu iblislah berbuat seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan dosa-dosa manusia itu diserap oleh alam ya Mbak ya? Sangat benar. Kemudian meresponnya dengan memberikan keadilan itu tadi. Iya. Nah, berarti kaitannya dengan bencana yang beragam di Nusantara ini sangat erat hubungannya ya? Sangat erat, sambung menyambung antara dosa satu dengan dosa yang lain. Itu saling sambung menyambung. Saking banyaknya manusia yang banyak melakukan dosa tanpa menghiraukan ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh utusan Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka semua mengingkarinya. Nah, respon alam dalam memberikan keadilan itu ada apa aja Mbak? Apakah perbedaan kalau dari masa lalu sampai sekarang itu lebih apa? Kalau kondisi sekarang dibandingkan Nusantara di masa-masa lalu gitu loh, tahun 2000-an, tahun 90-an itu seperti apa itu Mbak? Keadaan alam dari zaman dulu, alam di Nusantara ini terkenal alam yang hijau, alam yang sejuk dan dingin, dan tidak, walaupun iklimnya panas, akan tetapi tidak terlalu panas. Dan berbeda dengan sekarang, walaupun banyak pepohonan, akan tetapi terasa panas. Itu yang bisa dilihat dari manusia. Akan tetapi semua itu bisa terjadi karena ulah dari perbuatan manusia itu sendiri, yang tidak bersahabat dengan alam, yang hanya melakukan dosa setiap harinya dan tidak segera bertobat. Di akhir zaman ini banyak sekali manusia-manusia yang terbelenggu dalam pengaruh Dajjal, yang mana sekarang banyak manusia yang melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Ya. Artinya energi dari banyak manusia itu kemudian menciptakan sebuah energi panas ya Mbak ya, dipantulkan lagi oleh alam ya. Benar sekali. Nah kalau dari sisi manusia Mbak, terutama kita melihat kondisi Nusantara ini dengan banyak isu-isu yang berkembang ya kan Mbak, dinamika-dinamika yang ada ya kan, fitnah-fitnah yang merajalela ya kan. Kemudian kita lihat dalam pemberitaan yang ada itu sekarang itu kok pemberitaannya selalu negatif-negatif ya kan, saling serang menyerang ya kan. Nah itu kalau dari sisi gaib menurut Mbah gimana itu kondisinya itu? Memang manusia berpikirnya sudahlah sangat terbalik, yang mana orang baik disangka buruk, orang yang buruk dikadang-kadang baik, justru itu menjadi panutan banyak orang. Akan tetapi manusia yang baik untuk di saat ini justru malah disia-siakan atau dihancurkan kehidupannya melalui fitnah-fitnah yang sudah dilaksanakan sekarang ini, yang diberitakan sekarang di Nusantara ini. Sangatlah miris. Manusia dalam kegelapan hatinya hanya melihat secara logikanya saja, dengan berpikir saja, akan tetapi melupakan hati bahwasannya
Melihat orang, melihat pemimpin, itu yang dilihat hanya dari sisi buruknya saja, tidak melihat dari sisi kebaikannya. Maka yang dilihat itulah keburukan-keburukan itu dan mengakibatkan kebencian-kebencian. Dan banyak manusia yang mengadu domba. Banyak manusia sekarang yang mengadu domba ya Pak ya? Sangatlah banyak. Banyak dari golongan-golongan. Dari golongan pemerintahan. Dari golongan yang ahli dalam beragama. Semuanya sudahlah tarut marut. Berarti kondisi Nusantara sekarang seperti itu? Benar, sangatlah miris. Sangatlah miris? Benar. Kalau dibandingkan 10-20 tahun lalu Pak? Sangatlah jauh. Oh, sangat jauh. Nah itu gaib dalam menanggapi hal itu bagaimana itu Pak? Banyak leluhur-leluhur dari Nusantara ini yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan Nusantara ini. Bahwasanya Nusantara ini sudah waktunya untuk dibersihkan. Bahwasanya di akhir zaman ini para leluhur ikut andil dalam perjuangannya sosok calon pemimpin akhir zaman. Dan Nusantara akan dibuktikan bahwasannya pengkhianat-pengkhianat bangsa nanti akan dimunculkan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya. Nanti keburukan itu akan terlihat dan kebaikan pun akan dilihatkan. Karena proses pembersihan Nusantara, yang mana Nusantara ini bukanlah negara-negara biasa. Nusantara ini adalah tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, kemudian di balik itu semua, tadi kan Mbah menyampaikan bahwa sudah Dajjal kan sudah mulai bergerak ya kan? Benar. Tapi kan juga ada aktor-aktor di balik itu semua ya Mbah ya? Iya. Kalau bisa digambarkan aktor-aktor ini seperti siapa dan bagaimana ini aktor-aktor ini Mbah? Banyak. Oh, banyak. Aktor-aktor atau manusia yang mempunyai kedudukan, yang banyak dikenal manusia dan banyak dianut oleh manusia, dari golongan ahli agama dan golongan dari pemerintahan yang punya jabatan. Semua itu banyak yang sudah terbelenggu oleh pengaruh dari Dajjal. Dan misinya untuk merusak Nusantara ini. Karena Nusantara ini tanahnya yang bercahaya, tanahnya yang subur, dan pada hakikatnya cahaya banyak ditimbulkan di Nusantara ini. Cahaya yang mana? Cahaya itu yang menembus ke langit sana. Maka pasukan Dajjal itu menyerang ke Nusantara. Banyak sekali. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya? Berarti target utama juga Nusantara ini salah satu target utama di dunia ya? Iya. Memang kenapa Mbak Nusantara itu menjadi target gitu? Karena lawan dari Dajjal itu ada dari Nusantara. Yang mana perjuangan Dajjal itu yang bisa menghalau atau yang bisa memerangi adalah dari Nusantara ini. Oh, itu maksud Imam Mahdi itu ya? Benar. Oh, berarti kalau bisa dibilang kondisi ini udah kacau balau ya Pak ya? Benar, karena di akhir zaman
kehancuran-kehancuran sebelum munculnya sosok pemimpin akhir zaman, maka akan dihancurkan dulu. Dihancurkan semuanya, akhlak maupun dari pribadi manusia itu maupun alamnya, yang mana bencana-bencana yang silih berganti itu menunjukkan bahwasannya pemimpin akhir zaman sudahlah dekat untuk kemunculannya. Ya. Nah, lantas Mbak, dengan kondisi Nusantara yang seperti ini itu, dengan banyaknya fitnah dan adu domba yang banyak terjadi ini, apa yang dicari oleh Dajjal dan pasukan-pasukannya ini? Ketika ada orang yang kemudian melakukan adu domba atau melakukan fitnah-fitnah, itu resikonya apa nih Mbak? Maksudnya yang diambil dari orang itu untuk dijadikan sebagai penguat Dajjal ini apa ini? Banyak sekali kepintaran dari Dajjal itu menguasai dari manusia-manusia yang punya kepentingan atau punya kedudukan yang sangat tinggi. Jikalau manusia yang ahli agama, maka yang dicari adalah manusia yang banyak pengikutnya. Jikalau dari pemerintahan, maka nyari dari manusia yang disegani atau ditakuti, atau yang banyak pengikutnya. Nah, ketika itu menjadi tangan kanan atau menjadi kemudian tangan kanannya ya, atau orang yang sudah disusupi Dajjal itu, Dajjal itu dan pasukannya itu mengambil apanya Mbak itu Mbak? Banyak yang diambil. Bahwasannya di samping keimanannya yang diambil, maka roh sukmanya akan diambil dan digantikan dari pasukan Dajjal, yaitu dari iblis itu sendiri. Oh, jadi ketika orang melakukan adu domba, memfitnah, dan orang banyak kemudian mengikuti atau mempercayai fitnah dan adu domba itu, yang diambil juga bukan hanya yang memberikan fitnah ya. Benar. Pengikut-pengikut atau orang yang menyetujui fitnah itu, ya kan? Benar. Itu juga diambil. Benar, ikut diambil. Dan bahaya untuk manusia yang tidak tahu bahwa nantinya akan menjadi golongan Dajjal. Nah, itu ketika diambil itu digunakan untuk apa sih Mbah? Dajjal dan para pengikutnya mengambil roh supaya manusia itu untuk kekuatan dari pasukan Dajjal itu sendiri, yaitu dari iblis itu. Semakin banyak roh sukma yang diambil, maka kekuatan dari iblis, dari Dajjal itu sendiri akan semakin kuat. Dan nanti manusia itu yang akan dipengaruhi oleh iblis yang ada, yang bersemayam di tubuhnya itu, menguasai sepenuhnya tubuhnya itu, sehingga manusia itu tidak ada keimanan di dalam hatinya, dan manusia itu melihat manusia yang lain hanyalah keburukan saja yang dilihatnya. Dilihat dari sekarang ini, banyak sekali fitnah yang dilakukan manusia yang punya jabatan maupun ahli agama, yang tidak melihat bahwasannya yang dilakukan itu adalah dosa dan mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Tapi mereka juga menganggap itu suatu kebenaran yang harus diungkap itu, Mbak. Harus ditegakkan. Memang seperti apa sih, Mbak? Kebenaran yang dimaksud orang-orang ini seperti apa itu? Pasukan Dajjal atau Dajjal sangatlah pintar karena bisa membolak-balikkan ajaran. Walaupun manusia yang dikadang punya
keimanan tinggi atau yang dikenal manusia sangatlah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ibadahnya sangatlah tekun dan mempunyai banyak pengikut, bahwasannya orang itu justru berbuat dosa yang sangat besar. Walaupun itu yang digembor-gemborkan itu adalah kebaikan yang harus ditegakkan ya Mbah ya. Benar, akan tetapi kebaikannya itu sesungguhnya kebaikan yang semu. Maksudnya? Atau kebaikan yang mencari kebenaran, pembenaran. Bahwasannya yang dilakukan itu sudah berjalur dengan Rasulullah, akan tetapi itu justru jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Jadi memang suatu kebenaran itu bukan mewakili kebenaran yang sejati, yang mutlak ya Mbak ya. Iya. Ya, bukan kebenaran dari Allah ya, seperti itu ya. Iya. Nah, bangsa gaib dalam hal ini Mbah dan kawan-kawan menyikapi hal itu ya tentunya apa itu dari leluhur-leluhur juga sudah mempunyai apa itu agenda untuk bagaimana kembali membuat Nusantara ini menjadi adem ayem lagi gitu Pak. Benar. Karena leluhur Nusantara sangatlah sibuk mengurusi anak cucu keturunannya masing-masing. Yang mana leluhur sangatlah sibuk untuk meluruskan dari keturunan-keturunannya, yang mana banyak leluhur menunggu sosok pemimpin akhir zaman ini, supaya anak turunnya, cucu-cucunya itu bisa ikut dalam barisannya pemimpin akhir zaman. Nah, berarti di situ leluhur-leluhur membisiki atau apa itu, Mbak? Tugasnya pada anak cucunya itu? Benar, membisik-bisiki anak cucunya. Yang mana anak cucunya banyak sekali yang sudah terbelenggu oleh kekuatan iblis itu. Maka perjuangan dari leluhur sangatlah berat, dan semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya jikalau itu sudah jatahnya maka akan terselamatkan, jikalau tidak pasti menjadi golongan sebelah. Nah, dalam menyikapi hal itu Mbak, ya kan, dengan Nusantara kondisi saat ini karena banyaknya fitnah-fitnah, kemudian banyaknya adu domba dan merajalela, yang harus dilakukan kita sebagai anak keturunan Nusantara ini, anak cucu Nusantara ini, seperti apa Mbah yang harus dilakukan? Selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering bertafakur, memohon ampun pada Allah supaya bisa dipertemukan dan menjadi barisannya beliau pemimpin akhir zaman. Nah, berarti dengan isu-isu yang ada, fitnah-fitnah yang ada ini, kita tidak perlu ikut-ikutan ya Mbak ya? Benar. Untuk yang sudah melakukan ajaran yang benar, yang benar-benar menyambung ajaran Rasulullah, maka janganlah ikut-ikutan pada saat di akhir zaman ini, yang waktu saat ini, saat kehancuran ini, yang mana Nusantara ini akan ditata dan dibersihkan dahulu, dan nanti akan ditata menjadi peradaban-peradaban yang baru. Amin, amin, amin. Ada pesan lagi yang mau disampaikan, Pak? Sudah cukup. Sudah cukup, nggih? Tadi tugasnya selain menjaga ada harta, ada sesuatu rahasia di sana ya, terkait dengan harta mungkin, nggih? Atau apa? Banyak.
Oh banyak. Sejarah yang ada di sana juga ada. Nah, ya alhamdulillah ya Mbak. Salam nanti untuk teman-teman yang sedang berjuang di sana, dan juga terima kasih sekali lagi telah datang ke Padepokan Bledek. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya dan ada perkataan saya yang kurang berkenan di Mbah nggih. Tidak apa-apa, justru saya yang berminta maaf. Atau mohon maaf jikalau yang saya utarakan hanya sebatas yang itu yang diizinkan saja. Mboten napa-napa Mbah. Sekali lagi terima kasih. Ini Mbah dapat untuk kembali ke tempatnya dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji ya. Terima kasih undangannya dan hidangannya. Saya mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk gaib dan punya masih bersama kembali ke tempat asal dan kun fayakun menguap semuanya. Ya, alhamdulillah subscriber Padepokan Bledek yang masih menonton video ini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang telah disampaikan terkait dengan kondisi Nusantara saat ini dan bagaimana kita harus bersikap dengan dinamika yang saat ini terjadi di Nusantara. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bledek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bledek. Akhir kata, saya dengan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.